Pernah kepikiran nggak, di balik setiap barang yang kita beli, ada sebuah perjalanan yang luar biasa rumit. Dan jantung dari semua perjalanan itu, ya pelabuhan global, sekarang ini lagi mengalami sebuah revolusi. Revolusi senyap yang bakal mengubah semuanya. Ini bukan lagi soal kapal yang lebih besar atau derek yang lebih tinggi, bukan. Ini perubahan fundamental, cara kerja perdagangan dunia. Setiap hari, jutaan kontainer baja kayak gini bergerak melintasi lautan. Isinya ya macam-macam, dari ponsel di genggaman kita sampai makanan di piring kita. Tapi pelabuhan tempat mereka singgah ini sekarang menghadapi masalah besar, macet parah. Mereka kehabisan ruang dan juga kehabisan waktu. Nah, inilah paradoks utamanya, yang juga disorot sama penelitian di Indonesia. Volume kargo itu naik terus, tapi ya luas pelabuhan segitu-gitu aja kan? Cara kerja manual yang tradisional, yang ngandelin intuisi dan sistem yang terpisah-pisah, udah nggak sanggup lagi. Terus gimana dong cara mecahin teka-teki ini? Jawabannya ternyata bukan dengan perluasan fisik, tapi perluasan digital. Yuk kita bedah solusi teknologi utama yang mengubah permainan ini. Teknologi kembar digital atau digital twin. Jadi, apa sih digital twin itu? Gampangnya gini, bayangin aja ada simulasi video game yang super detail dari seluruh area pelabuhan. Setiap derek, setiap truk, setiap kontainer itu punya kembaran virtual yang identik. Dan ini bukan cuma model 3D yang diam aja ya, tapi hidup, bernafas, dan diupdate setiap milidetik dengan data dari dunia nyata. Keren kan? Oke, terus gimana cara kerjanya? Pertama, sensor di mana-mana. Di derek, di kendaraan, bahkan di kontainer, ngumpulin data terus-menerus. Data ini langsung ditembakin ke model virtualnya. Nah, bagian paling kerennya itu di langkah ketiga. Di dalam dunia virtual ini, AI bisa menjalankan ribuan simulasi. Gimana kalau derek ini kita pindahin ke sini? Apa rute tercepat buat mindahin 500 kontainer dari kapal A ke area B? Sistemnya bakal nemuin solusi paling optimal. Terus, di langkah keempat, dia kirim perintah itu balik ke dunia nyata. Jadi, digital twin ini adalah otak super canggih yang bisa memprediksi. Tapi kan otak butuh otot buat ngejalanin perintahnya. Nah, di pelabuhan modern, otot-ototnya ini bukan lagi manusia, tapi armada kendaraan otonom. Dan ada dua spesies utama dari otot-otot robot ini. Di satu sisi, ada yang namanya AGV, atau kendaraan pemandu otomatis. Anggap aja mereka ini pekerja keras yang super patuh, setia ngikutin jalur yang udah ditentuin buat mindahin kontainer dari titik A ke B. Nah, di sisi lain ada Autostrats. Kalau ini sih atlet serba bisanya pelabuhan. Mereka nggak cuma ngangkut, tapi juga bisa ngangkat dan numpuk kontainer sendiri. Bikin semua prosesnya jadi jauh lebih ringkas dan efisien. Dengan semua keuntungan ini, efisiensi, kecepatan, kemampuan prediksi, pertanyaan yang paling logis adalah, kenapa nggak semua pelabuhan jadi otomatis aja? Ternyata, pindah dari sistem manual ke otak digital itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Oke, sekarang mari kita lihat rintangannya. Karena ini bukan cuma soal beli beberapa robot baru ya. Ini adalah transformasi total dari sisi operasi, keuangan, sampai sumber daya manusianya. Nah, grafik ini nunjukin betapa kompleksnya masalah ini. Data ini dari para pemangku kepentingan di Indonesia loh. Kelihatan kan, masalahnya nggak cuma satu. Betul, infrastruktur teknologi itu yang paling besar, 28%. Tapi coba lihat, masalah investasi dan yang paling penting kesiapan sumber daya manusianya itu hampir sama gedenya. Jadi percuma kan pasang teknologi canggih kalau nggak ada orang yang bisa menjalankan dan merawatnya? Dari semua tantangan itu, ayo kita fokus ke masalah keuangan. Soalnya disinilah kesalahpahaman paling besar sering terjadi. Anggapan kalau otomatisasi itu harganya selangit dan gak terjangkau. Inilah poin kuncinya. Kita harus melihat lebih dari sekedar harga di awal. Betul, belanja modal atau CapEx-nya memang lebih tinggi, bisa sekitar 2 kali lipat. Tapi disinilah keajaibannya. Biaya operasional atau OPEX. Biaya harian untuk menjalankan sistem otomatis itu bisa lebih rendah lebih dari 50%. Ini bukan cuma soal hemat biaya tenaga kerja ya, tapi juga efisiensi non-stop 24 jam dan perawatan yang lebih cerdas. Jadi dalam jangka panjang, hitung-hitungannya jelas masuk akal banget. Dan angkanya mendukung ini. Kalau kita bandingin si atlet serba bisa Autostrats tadi dengan solusi derek otomatis yang lebih tradisional, kita bisa lihat biaya tahunannya lebih rendah lebih dari 35%. Ini adalah penghematan jangka panjang yang luar biasa besar. Jadi ini bukan soal biaya, tapi soal investasi. Tapi, transformasi ini lebih dari sekadar hitung-hitungan finansial dan teknis. Ketika Anda memasukkan robot ke lingkungan kerja manusia, Anda juga harus menulis ulang seluruh aturan main tentang keselamatan.
Di pelabuhan tradisional, keselamatan itu identik dengan helm dan rompi pengaman. Tapi di pelabuhan otomatis, keselamatan itu tertanam di dalam kodenya. Diagram rumit kayak gini pada dasarnya adalah peta untuk mencegah setiap kemungkinan kecelakaan. Setiap interaksi antara manusia dan mesin dianalisis, dan sistemnya dirancang supaya kalau ada yang salah, dia akan mati secara aman. Fondasinya adalah kepercayaan total pada teknologi. Oke, kita udah bahas teorinya, teknologinya, dan tantangannya. Sekarang mari kita lihat seperti apa wujudnya kalau semua ini digabungkan. Mari kita kunjungi masa depan operasi pelabuhan yang sebenarnya sudah terjadi hari ini. Ini adalah pelabuhan Yangshan di Shanghai. Ini bukan proyek percontohan ya. Ini adalah terminal peti kemas otomatis terbesar dan tercanggih di planet ini yang menangani jutaan kontainer setiap tahunnya. Skalanya jujur hampir nggak bisa dipercaya. Bayangin aja ada 130 AJV bergerak tanpa suara dalam sebuah harmoni yang terkoordinasi, persis kayak balet robotik. Semuanya menerima perintah dari otak pusat, digital twin-nya mereka. Derek-derek raksasa bekerja dengan presisi bedah, dikendalikan bukan sama orang di kabin atas, tapi oleh operator yang duduk nyaman di ruang kontrol berkilo-kilometer jauhnya. Kutipan dari seorang pekerja di sana ini benar-benar merangkum semuanya. Ini adalah perubahan paradigma total tentang seperti apa lingkungan kerja di sebuah pelabuhan. Jauh lebih tenang, lebih aman, dan tentunya jauh lebih efisien. Inilah cetak biru yang sedang dipelajari oleh pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia. Jadi, teka-teki pelabuhan sudah kita pecahkan. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi pusat efisiensi yang luar biasa. Ini justru memunculkan pertanyaan baru. Saat satu titik dalam rantai pasokan global ini menjadi super cepat, di mana tekanan akan muncul selanjutnya? Apa yang akan menjadi titik macet berikutnya? Nah, itulah pertanyaan besar yang akan dihadapi oleh seluruh industri logistik ke depannya.